Shalom saudara, apa kabar? Siap terima berkat? Haleluya. Apapun, dimanapun kita berada, saat kita percaya kepada Tuhan, Tuhan selalu memberkati. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, kita berdoa. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih kesempatan kau berikan kepada setiap kami kembali Bapak, untuk kami boleh mendalami, untuk kami boleh belajar dan belajar. Sampaikan isi hatimu, persiapan sidang jemaatmu. Kamu siapkan hati kami, bicara kepada setiap kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita buka firman Tuhan. Firman Tuhan terambil daripada Ulangan 32 ayat 9 sampai dengan 14. Ulangan 32. Ulangan 32 9 sampai dengan 14. Saya bacakan saudara. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya. Dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi, dan memakan hasil dari ladang Dibuatnya dia menghisap madu dari bukit batu, dan minyak dari gunung batu yang keras. 14. Dadi dari lembu sapi dan susu kambing domba dengan lemak anak-anak domba, dan domba-domba jantan dari basan, dan kambing-kambing jantan dengan gandum yang terbaik, juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum. Amin. Luar biasa saudara. Siap diberkati, amin. Perhatikan ayat ke-9, ayat 9, ayat 10. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Siapa? Yakub. Ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia, diawasinya dia, dijagainya dia sebagai biji mata Tuhan. Ada amin saudara. Ini luar biasa. Yakub bagian yang ditentukan oleh Tuhan. Yakub bukan lagi namanya Yakub, tapi Israel. Saudara dan saya, kita adalah Israel rohani. Ini yang luar biasa, yang sangat memberkati. Saudara, pilihan Tuhan mutlak. Bukan karena Yakub, bukan karena Israel itu, bukan karena Yakub hebat luar biasa, tetapi itulah pilihan daripada Tuhan yang luar biasa, yang tidak bisa diganggukan. Bukan karena kehebatannya, tapi itulah pilihan Tuhan, anugerah Tuhan buat saudara dan saya. Kita dipilih bukan karena kita hebat, kita luar biasa, itu anugerah. Katakan amin. Yes, saudara. Inilah seringkali orang suka salah di sini, saudara. Kekristenan bukan agama. Kalau agama adalah upaya manusia untuk mencari Allah, itu agama. Tapi kita orang Kristen, pengikut daripada Kristus, itu yang luar biasa. Kita adalah upaya Allah mencari manusia melalui Kristus Yesus. Saudara, itu yang terjadi. Pak, bedanya apa Pak? Kalau agama adalah kita berupaya sedemikian rupa, harus begini, supaya kita bisa berjumpa dengan dia, supaya itu yang terjadi. Itu agama, upaya manusia untuk mencari Allah. Saudara, kalau kita bukan agama, saudara. Kita adalah hubungan di mana upaya daripada Tuhan mencari manusia. Bedanya adalah kalau Tuhan mencari kita, sekalipun kita bersembunyi di ujung bumi, dia pasti ketemuin kita. Tapi kalau upaya manusia mencari Allah, sampai kapan kita tidak pernah akan bisa, kita tidak pernah tahu dia ada di mana, kita tidak pernah tahu. Saudara, ini luar biasa, dan ini yang harus ada dalam diri saudara saya. Banggalah, engkau dipilih oleh Tuhan. Ada amin. Banggalah, bukan karena kuat gagah kita, karena anugerah Tuhan kita dipilih oleh Tuhan. Amin. Luar biasa. Satu hal yang luar biasa, saudara. Di dalam ayat ke-10, di dalam ayat ke-10-nya berkata apa?
Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun. Ini yang seringkali menjadi pertanyaan buat setiap saya, buat kita. Karena kalau kita yang kritisi, kita berkata gini, ditemuinya, ya, didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun. Kenapa di padang gurun? Kenapa di padang gurun? Kenapa tidak di tempat-tempat yang lain? Saudara, ini yang jadi judul khotbah saya. Judul khotbah saya pada saat kesempatan hari ini adalah padang gurun. Saudara, engkau sedang ada dalam padang gurunkah hari ini? Saat-saat sekarang ini? Inilah doa, inilah firman buat saudara dan saya. Dia menemui Yakub, dia menemui orang pilihannya, Israel rohani di padang gurun, bukan di tempat-tempat yang indah, bukan di tempat-tempat yang lebih bagus dan lebih pantas, tapi di padang gurun. Kenapa di padang gurun, saudara? Saudara tahu? Coba kita mundur sebentar. Padang gurun. Saudara pernah ke padang gurun? Saya sudah hampir 10 kali ke padang gurun. Saudara, panasnya bukan main di sana. Itu panasnya bukan main. Makanya kenapa orang pakai seperti jilbab seperti itu, baik laki dan perempuan pakai tutupan seperti itu. Itu bukan semata-mata adalah golongan-golongan dan agama tertentu. Itu merupakan payung berjalan, saudara. Tanpa kita sadari, tanpa kita sadari di tempat ini, itu merupakan payung supaya kita tidak langsung kena sinar matahari, supaya tidak terlalu panas. Itu yang terjadi. Tapi ini diadopsi merupakan suatu simbol itu agama-agama tertentu. Di sana, di tempat aslinya, agama Katolik dengan agama Islam, semuanya tuh dia punya pakaiannya itu sama semuanya, saudara. Kenapa? Panas. Air susah, mata air itu berharga banget di sana. Nggak ada warteg, nggak ada tukang makanan di sana. Kalau panas-panas sekali, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Borok, punya uang, tidak ada yang jual minuman, nggak ada yang jual aqua, nggak ada yang jual warteg di sana. Jadi percuma kita punya uang, saudara. Kalau jengking di sana, ular beludak banyak di sana. Di tempat seperti itulah Tuhan mendapati saudara dan saya. Kenapa di padang gurun Dia mendapati saudara dan saya? Inilah sifat manusia. Inilah sifat manusia. Kalau kita tidak ada dalam tekanan, dalam persoalan, dalam masalah, kalau sampai kita masih mampu, kita tidak pernah akan berpaling kepada Dia. Itu sifat jelek daripada manusia. Jadi kalau sampai ada kekuatan, masih ada kemampuan, ada kesanggupan alternatif, mereka tidak pernah akan mau datang kepada Tuhan. Itulah sifat daripada manusia. Makanya Tuhan tunggu kita di sana, di tempat di mana kita sudah kepepet, tidak ada lagi pertolongan. Kiri kanan semuanya padang gurun, kiri kanan semua kegersangan, dan di tempat seperti itulah Tuhan bekerja. Di tempat seperti itulah Tuhan nyatakan kuasanya. Di tempat seperti itulah ditemui saudara dan saya. Saudara, ini yang terjadi. Pak, memang kenapa seperti itu? Saudara, ini merupakan caranya. Oleh karena itu, saudara, kalau hari-hari ini saudara mengalami tekanan, masalah, problem, pergumulan, saudara, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Kalau kau bisa saat ini secepat mungkin engkau datang kepada Tuhan, merendahkan dirimu kepada Dia, tidak mencari alternatif yang lain, kau akan lihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Amin. Kita lihat. Ini sifat manusia. Dari awal waktu perjalanan dengan Yesus pun, Yesus sudah menceritakan seperti ini, berbicara seperti ini. Kita lihat Matius 10 ayat 7 sampai dengan 10. Pergilah, beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit. Lihat, bangkitkanlah orang mati. Tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Lihat saudara, ini sakit, ini utusan, ini perintah, ini tugas yang berat banget saudara. Lihat, sembuhkan orang sakit, ya, bangkitkan orang mati. Saudara, bangkitkan orang mati bukan sekedar menyembuhkan orang. Kemudian, tahirkanlah orang kusta. Kusta belum ada obatnya. Tahirkan itu. Usirlah setan-setan. Halo, saudara tidak bisa berkata, aku takut. Ini dia perintahnya. Terus ayat 9.
Tapi janganlah kamu membawa emas, perak, tembaga dalam ikat pinggangmu. Halo. Terus 10. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju, 2 helai, kasut, atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Bayangin saudara. Ini cara kerja daripada Tuhan. Karena Tuhan tahu sifat daripada manusia. Lihat ayat ke-11 ya kan. Ayat 10. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju, 2 helai, kasut, atau tongkat. Lihat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Kalau kita seorang pekerja, kapan kita mendapat upah? Kita dapat upah kalau kita kerja. Kita dapat upah kalau kerja kita bagus. Kalau kerja kita tidak bagus, tidak bisa diterima, kita tidak dapat upah. Dan pekerjaan apa yang dilakukan oleh murid-muridnya saat dia diutus? Sembuhkan yang sakit, kalau tidak sembuh nggak dapat upah. Bangkitkan orang mati, kalau orang mati tidak bangkit, kita nggak dapat upah. Tahirkan orang kusta nggak ada obatnya, nggak tahir, kita nggak dapat upah. Usir setan, jangan kau berkata, gue takut sama setan, nggak bisa. Kenapa Tuhan berbicara seperti itu, saudara? Awal daripada ayat itu, Tuhan memberikan kuasa kepada murid-muridnya sebelum mereka pergi berangkat, sebelum mereka pergi melayani. Jadi dengan kata lain, kalau mereka tidak dipaksa untuk mengandalkan Tuhan, kuasa Tuhan tidak akan dinyatakan. Kalau mereka waktu pergi ke sana, mereka punya emas, mereka punya perak, mereka punya uang, mereka berkata, ya nggak dikasih makan ya gue beli sendiri. Tapi ini yang terjadi. Jangan bawa emas perak, jangan bawa bekal, jangan bawa baju 2, tidur kepada mereka, makan kepada mereka, fasilitas-fasilitas mereka. Artinya dengan kata lain, waktu melayani mereka tuh benar-benar benar-benar berharap kalau tidak mau kelaparan, kalau tidak mau kedinginan di luar. Mereka berharap sungguh-sungguh kuasa Tuhan dinyatakan. Sembuhkan yang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usir setan. Saudara, ini kelas berat semua. Inilah yang saya katakan. Kalau kita tidak ditekan dengan hal seperti ini, kita suka pelayanan kita juga semacam main-mainan. Tapi begitu kita dikasih seperti ini, ultimatum seperti ini, saudara, cuma ada dua jalan, maju atau mati, nggak ada yang mundur. Ini yang terjadi. Saudara pernah nggak sih ada satu ilustrasi seperti ini, saudara? Saudara pernah lihat pohon kelapa kan? Pohon kelapa, ada nih pohon kelapa sampai 6 meter tinggi banget, tapi buahnya banyak. Nggak ada orang yang berani naik ke sana, tapi itu buahnya banyak sekali di sana. Ada seorang laki pria di sana, dia berkata, aku sudah biasa, petik pohon kelapa, tapi yang tinggi seperti ini, tinggi pendek sama buat saya. Dia naik, emang sudah biasa. Setiap batangnya kan begitu, ada celah-celah yang dimana udah ada langkah-langkahnya, terus sampai ke atas, satu demi satu. Akhirnya pohon buah kelapa itu semuanya tuh dipetik semuanya. Dan begitu dia kepengen turun, saudara, dia lihat ke bawah, tinggi sekali. Begitu dia lihat ke bawah, tinggi sekali. Saudara tahu kan pohon kelapa? Dia tiup angin. Itu seperti ini, goyang ke sini, goyang ke sana, angin ke sini, angin tiup, itu jauh sampai ke sana. Ketakutan timbul di dalam diri dia. Apa yang terjadi? Dia berkata, Tuhan, tinggi juga Tuhan, jatuh mati ini Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, kalau sampai aku selamat Tuhan sampai ke bawah, aku akan potong sapi Tuhan. Aku akan potong sapi untuk jadi korban Tuhan. Tolong Tuhan. Begitu dia sudah bernasar untuk potong sapi, dia turun. Begitu turun 2 meter, dia lihat dari ke bawah. Tapi udah tidak menakutkan lagi. Tidak seperti kali di atas terlalu. Langsung dia berkata, Tuhan, kalau sampai aku selamat sampai ke bawah Tuhan, aku janji Tuhan akan potong kambing Tuhan. Potong kambing tambun Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Begitu selesai, dia turun
turun lagi, dia turun lagi. Begitu dia turun lagi ke sana, saudara, udah mulai dekat situ, dia berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau sampai aku sampai ke tanah Tuhan dengan selamat, aku janji Tuhan, potong ayam Tuhan, potong ayam untuk korban Tuhan. Terus dia turun dan akhirnya dia sampai ke bawah. Pertanyaan saya buat saudara, apa yang dipotong akhirnya? Apa saudara? Apa yang dipotong akhirnya? Tidak ada yang dipotong. Itulah, kalau lagi mepet, dia tidak sungguh-sungguh keluar dari hatinya. Itu dipaksa, itulah sifat manusia. Kenapa sih kita suka dipaksa? Kalau hari ini kita bisa menyelesaikan bersama dengan dia, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan ampuni Tuhan, berkati Tuhan, tuntun aku Tuhan. Kenapa sih kau berkeras? Ibrani 3 ayat 13 berkata, selagi masih bisa dikatakan hari ini, kalau kau dengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Itu yang terjadi. Kenapa kita suka dipaksa oleh Tuhan? Saudara, lihat. Tuhan serba salah di sini, saudara. 32 ayat 1 sampai 4. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orangnya telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas dan yang ada pada telinga mereka dan membawa kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, ihai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir. Oh haleluya saudara. Kalau saudara adalah Tuhannya, gregetan banget saudara. Tuhan tuh serba susah. Dia ngelihat umat pilihannya miskin, dia nggak tega. Diberkati mereka, tapi begitu mereka dapat berkat, mereka meludahin Tuhan. Begitu mereka dapat berkat, Tuhan ditendang sama mereka. Keluar dari Mesir, mereka dapat emas, mereka dapat harta semua, mereka tuh dapat semuanya. Lagi juga di padang gurun, buat apa lagi emas, buat apa lagi gelang, buat apa lagi itu semua. Tapi Tuhan memberikan semuanya itu kepada umat Israel. Sekarang saat Musa sepertinya berlambat datang, dia berkata, Harun, buat bagi kami Allah yang menuntun kami keluar dari Mesir. Buat Allah, tanggalkan emas, kalung di istri dan anakmu laki-laki dan perempuan, dibuat patung anak emas. Saudara, inilah Allahmu yang menuntut engkau dari Mesir. Ini Allahmu. Betapa Tuhan sakit hatinya. Dan itulah saat mereka kaya, saat mereka sukses, mereka bukan diatur sama Tuhan, tapi mereka ngatur Tuhan. Mereka mau Tuhan seperti ini, mereka mau Tuhan seperti ini, dan mereka buat Tuhan seperti ini, seperti apa yang dia inginkan. Itulah saudara, kenapa Tuhan izinkan kita ada di padang gurun? Kenapa Tuhan izinkan kita ada di padang gurun, saudara? Karena dia tengah memproses kita. Dia kepingin kita tuh sadar, cuma dia satu-satunya yang bisa melakukan hal seperti itu. Rendahkan dirimu kepada dia. Makanya firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28 berkata apa? Marilah engkau yang letih, yang lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan buat engkau. Artinya apa? Kenapa sih mesti tunggu letih, lesu, berbeban berat? Kenapa sih tunggu tidak berdaya dulu? Baru kita mau datang kepada Tuhan, baru kita mau menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Saudara, dimanapun saudara berada, kalau saat-saat ini saudara ada dalam padang gurun, jangan pernah curiga dulu bahwa Tuhan kejam. Karena ini sikap saudara dan saya, karena ini pilihan saudara dan saya. Karena kita sombong, karena kita angkuh, kita mengandalkan kekuatan kita. Kalau saja masih ada alternatif, kita tidak pernah akan datang kepada Tuhan. Oleh karena itu, kenapa sih mesti letih? Kenapa sih mesti tunggu lesu? Kenapa mesti berat dulu baru kita datang kepada Tuhan? Kalau bisa hari ini, kenapa mesti nunggu besok? Hari ini COVID-19, COVID Delta, segala macam COVID. Saudara, bukan tidak kebetulan semuanya ini terjadi.
Karena ini bagian proses daripada saudara. Kalau ini merupakan padang gurun buat saudara dan saya, kalau ini merupakan padang gurun buat saudara saya, rendahkan dirimu. Izinkan Tuhan menuntun setiap kita. Dan Dia akan melihat, Dia akan mengelilingi kita, Dia akan menjagai kita. Karena saudara saya biji mata Tuhan. Oleh karena itu saudara, jangan keraskan hatimu. Apapun yang terjadi saat ini tidak kebetulan. Kalau ini merupakan padang gurun buat saudara dan saya, rendahkan diri kita kepada Tuhan. Izinkan Dia bekerja buat kita. Percayalah, Tuhan punya jalan, Tuhan punya rencana. Engkau, saya, kita semua biji mata Tuhan. Tidak akan diizinkan biji mata Tuhan diutak-utik, di sembarangan pegang. Karena saudara dan saya berharga di hadapan Tuhan. Jangan putus asa, percayalah, Tuhan pegang kendali. Amin. Coba kepala kita berdoa. Hambamu sudah selesai berbicara, biar Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. Kalau saat-saat seperti ini kami ada dalam padang gurun Tuhan, yang Kau izinkan karena kekerasan hati kami Bapa. Oleh karena itu, mampukan kami untuk kami merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan, percaya mengandalkan Engkau, bertobat. Dan kami percaya Tuhan, COVID-19 tidak ada arti di hadapan-Mu Bapa, bukan masalah di hadapan-Mu Tuhan, karena Engkau Allah luar biasa, Engkau yang pegang kendali segala sesuatu. Berkati dimanapun mereka berada saat-saat ini. Kalau mereka sudah dalam keputusasaan Bapa, mampukan mereka, kuatkan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, berkati negara kami Tuhan, untuk pengurusan kuasa darah-Mu, Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Dokter, Susah, dan semua jajaran. Biarlah penyertaan-Mu senantiasa menyertai berkati mereka dalam memimpin negara ini kepada negara yang kesatuan Republik Indonesia, ekonomi yang dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Demikian saudara, firman Tuhan kesempatan hari ini. Sampai jumpa sesi yang akan datang. Tuhan Yesus berkati. Shalom.